Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Hari ini kita akan berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari, hari ini Injil Matius bab 5 ayat 43-48 akan menuntun seluruh perjalanan atau ziarah hidup kita. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini kita telah mendengar tentang Yesus mengingatkan kita semua bahwa hukum kasih adalah hukum Allah. Setiap orang yang hidup di dalam kasih, ya hidup di dalam Allah. Dan salah satu penerapan hukum kasih adalah mengasihi semua orang tanpa memandang siapapun, termasuk musuh-musuh atau orang-orang yang membenci kita. Apa sebabnya? Mengapa Yesus meminta kita? Tentu sekali lagi, supaya kita mengetahui gambaran dan wajah Allah. Bahwa gambaran dan wajah Allah adalah kasih. Setiap orang yang hidup di dalam kasih, ya hidup di dalam gambaran Allah dan hidup di dalam Allah itu sendiri. Yang kedua, kasih adalah ciri dan sifat Allah. Setiap orang yang mengasihi berarti yang memiliki sifat Allah, dan ciri khas Allah itu tinggal dan hidup di dalam dirinya. Yang berikut, Yesus mengatakan, "Jikalau engkau mengasihi sesama, termasuk musuh-musuhmu, maka engkau adalah anak-anak Bapa di surga." Injil hari ini mengatakan, engkau hanya bisa layak disebut anak Bapa di surga kalau engkau hidup di dalam kasih kepada siapapun, kepada sesama kita, baik yang mencintai kita maupun yang tidak mencintai kita, baik yang mengasihi kita ataupun yang membenci kita. Maka syarat untuk menjadi anak Bapa adalah mengasihi semua orang tanpa ada suatu ikatan atau tanpa ada satu pembedaan. Yang berikut, mengapa kita harus mengasihi sesama kita? Yesus mengatakan agar kita menjadi sempurna di dalam Allah. Maka kesempurnaan itu bisa dicapai kalau kita hidup di dalam kasih. Seperti Yesus mengatakan kepada kita hari ini, "Karena itu kalian harus sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya." Dan untuk menjadi sempurna, kembali Yesus mengatakan, "Kasihilah sesamamu manusia, termasuk musuh-musuh, termasuk orang yang membenci." Ini tidak ada pilihan. Sebab apa? Allah dalam diri Yesus pun telah menunjukkan kepada kita contoh bagaimana mengasihi orang-orang yang membencinya. Di kayu salib,
ketika orang menganiaya, memfitnah, mencaci maki, dan bahkan membunuh, ia tidak mengeluarkan satu kata pun yang mengutuk atau membenci mereka. Tetapi dengan penuh kasih sebagai seorang bapa, penuh kasih sebagai seorang penyelamat, ia mengatakan, ampunilah mereka. Ini suatu ciri atau sifat Allah yang tidak pernah membenci, tetapi terus mencintai, mengasihi, dan menyayangi manusia. Dan ciri ini, sifat ini harus dimiliki oleh setiap orang beriman. Ini bukan satu pilihan, tetapi ini adalah suatu keharusan untuk menjadi murid-murid Tuhan, untuk menjadi anak Bapa di surga. Tuhan Yesus mencintai kita, mengasihi kita, dan menyayangi kita dengan kasih-Nya yang berlimpah, kasih yang mengampuni kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.